Bab 664. Tekanan fase kesempurnaan. Meski pada akhirnya harta keluarga Zeng kembali setengah, namun tanpa ilusi yang memurnikan obat-obatan, dikhawatirkan kelak keluarga Zeng tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Jiang. Tentu saja, setengah dari harta milik Eric Qin dijual ke keluarga Zeng. Yang didapatkan tidak sedikit obat mujarab. Kepala rumah Zeng, selamat jalan, di tempat ini aku tidak akan menghormat lagi. Setelah beberapa saat, kepala rumah Jiang berdiri di depan pintu dengan senyum sebagai pemenang, mengantarkan keluarga Zeng. Jiang Chengdong, lama sekali di Jepang. Keluarga rumah Zeng mendengus dingin. Keluarga Zeng dulu sombong dan penindas, tapi sekarang mereka menjauh. Bahkan halaman rumahnya pun diambil. Bahkan Tudi Zeng yang paling banyak melompat, mengecilkan lehernya karena takut diejek oleh Mohan Jiang. Menunggu sampai keluarga Zeng pergi. Kepala rumah Jiang, bisakah kamu mengatasi kabut beracun dalam ilusi itu? Eric Qin bertanya. Meskipun dia memiliki beberapa metode, itu lebih merepotkan, dia masih ingin menanyakan cara dari keluarga Jiang. Tetapi sebelum Eric Qin selesai berbicara, kepala rumah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, keluarga Jiang kami paling handal membersihkan racun. Kabut beracun ini, aku punya cara untuk menyingkirkannya." Benda sebagus media peracik obat, berada di keluarga Zeng adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau begitu aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Eric Qin tersenyum dan berterima kasih. Dengan ilusi ini, seseorang sama saja dengan memiliki lapangan pemurnian obat yang hampir tak terbatas dan bukan tidak mungkin untuk menyempurnakan pil mujarab tingkat tinggi di kemudian hari. Sama-sama. Jika keluarga Jiangku membutuhkannya kelak, kamu dapat meminjamkanku sudah cukup. Kepala rumah Jiang tersenyum. Ini tidak masalah, kata Eric Qin. Setelah tinggal di villa selama 1 malam, Eric Qin mengucapkan selamat tinggal. Kepala rumah Jiang berjanji akan mengirimkan media peracik obat ke Eric Qin setelah membersihkan kabut beracun. Kembali ke villa sendiri. Setelah membuat pil mujarab selama sehari, Eric Qin juga merasa sedikit lelah dan tertidur. Saat terbangun, itu sudah malam. Melirik ke telepon, Eric Qin terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar tidur selama 3 hari. Menggunakan kultivasi untuk memperbaiki obat-obatan kelas 6 masih terlalu banyak mengkonsumsi kerohanian, kelak tidak bisa bekerja terlalu keras. Eric Qin menghela nafas dan keluar dari kamar. Tuan Qin, Anda sudah bangun. Beberapa pejuang langsung menyapa Eric Qin. Ternyata ada yang memberi tahu keluarga Zeng. Zenet dan Tuan Besar Zeng juga tidak tidur, begitu melihat Eric Qin langsung berjalan segera. Eric Qin tidur selama 3 hari dan mereka juga cukup khawatir. Di masa lalu, keluarga Zeng bergantung pada kekuatan Eric Qin. Tapi mereka diyakinkan oleh prestasi Eric Qin lagi dan sekarang mereka benar-benar merasa tenang. Zenet memberitahu Eric Qin tentang aneksasi industri Viper Gang baru-baru ini. Eric Qin sedikit linglung, tetapi untuk beberapa alasan, dia sedikit kesal. Tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Sedikit merasa bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Tuan Qin. Zenet melihat Eric Qin tiba-tiba melambaikan tangannya, berdiri di halaman dan melamun. Eric Qin memejamkan mata sedikit, mendengarkan kicau jangkrik, angin berdesir di pepohonan. Langit, bulan cerah menggantung tinggi, memancarkan cahaya perak. Eric Qin berdiri lama, berdiri di bawah sinar bulan. Setelah berlatih sampai ke tingkat ini, Eric Qin sudah bisa merasakan bahaya. Dia merasa bahwa di dalam gelap dan jauh di luar, ada jejak bahaya dan itu terus mendekat. Suara angin berangsur-angsur menghilang, jangkrik tidak lagi berdekrik dan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Buka pintunya. Eric Qin tiba-tiba membuka matanya. Beberapa pendekar pejuang bingung, tapi masih membuka pintu.
Kerohanian Erikin tiba-tiba terpancar, menutupi sekeliling. Di pegunungan dan hutan tidak jauh, dengungan lembut tiba-tiba terdengar. Erikin merasakan sakit yang membara ketika dia menyelidiki kerohanian di tempat itu. Sepertinya pihak lain juga menemukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dua sosok berjalan keluar dari kedalaman malam. Erikin memandang keduanya. Yang di depan adalah seorang pria muda dengan penampilan kakak, mengenakan kemeja biru, dengan mata sipit dan wajah kusam. Di sekeliling tubuh pria itu ada aura seorang pejuang, berdiri di sana, tapi itu membuat orang merasa seperti pegunungan. Orang di belakang hanya memiliki satu tangan, itu adalah Jansen Jiang. Saat ini, dia tersenyum, melihat Erikin dengan tatapan mengejek. Erikin tidak berlutut saat melihat tuanku. Jansen Jiang mengutuk. Oh, sepertinya ini anak kedua Dong, pemilik yang merawat kamu si anjing tua. Erikin tertawa. Kamu. Wajah Jansen Jiang memerah. Putra kedua Dong melambaikan tangannya dan memandang Erikin. Kamu adalah Erikin. Bagus sekali, ada kultivasi Master Superior Master Agung, tidak heran itu melukai kakakku. Tuan kedua Dong mencibir. Tapi dibandingkan denganku, kamu masih terlalu jauh di belakang. Ini seperti bukan apa-apa. Nada suara tuan kedua Dong sangat percaya diri dan sombong. Oh, apakah kamu pikir kamu kuat? Kata Erikin. Sebenarnya, kamu, seorang Grand Superior Master, tidak pantas mendapatkan kedatanganku si fase kesempurnaan, tetapi siapa yang membiarkanmu mengambil warisan keluarga Dongku? Tuan kedua Dong berbicara dengan lembut, seolah menyatakan fakta sebenarnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku kultivasimu tidak mudah, sekarang kamu serahkan warisan Sekte Wan Lian dan patahkan kedua tanganmu. Aku akan melepaskanmu. Matanya cukup menghina, melihat Erikin seperti daging di atas talenan. Kalian orang-orang dari keluarga Dong benar-benar gila. Erikin mencibir, orang terakhir yang mengatakan ini padaku kehilangan tangannya, dan yang satunya lagi masih terbaring di ranjang rumah sakit. Haha, jangan bandingkan aku dengan kakakku. Putra kedua Dong tertawa dan berkata, kakak tertuaku bodoh. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki fase kesempurnaan, tetapi karena tekanan warisan, baru bisa kalah darimu. Tapi aku tidak akan. Aku akan menggunakan cara apapun untuk meningkatkan dan membunuh segalanya. Aku ingat kalian dunia tersembunyi, beberapa orang lari keluar, tapi mereka semua lari saat mendengar tentang aku. Maksudmu sampah Hafchao, jika kamu menaruh emas di wajahmu, kamu bisa mengatakan putra suci, tetapi murid-murid jaminan itu tidak bisa dibandingkan denganku. Erikin, aku mengerti. Kesombonganmu seharusnya datang dari ketidaktahuanmu. Sebagai seorang dusun dari luar dunia, belum pernah melihat orang yang benar-benar kuat, jadi memiliki sedikit cara langsung berpikir bahwa dunia ini tidak terkalahkan. Tuan kedua Dong berkata dengan bangga. Kamu benar-benar brengsek, berkata tentang dari orang luar, apa kehebatanmu? Zenet tidak bisa menahan kutukan. Aku penasaran. Bukankah kamu memiliki dua mata dan satu mulut? Tuan Besar Zeng juga menggelengkan kepalanya. Kalian katak di dasar sumur bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Tuan. Tuan kedua Dong berkata, kalian tidak mengerti apa sebenarnya arti dari kekuatan fase kesempurnaan. Karena tidak tahu, tunjukkan pada kami. Mata Erikin dingin dan semburan perang bermekaran. Orang luar dunia yang bodoh, hari ini akan kutunjukkan apa itu keputusasaan. Putra kedua Dong mendesah, seperti dewa yang mengasihani orang bodoh. Dia perlahan mengangkat lengannya. Hanya mengangkat lengannya. Angin yang kuat, tiba-tiba meledak. Bang! Dengan dia sebagai pusat, tekanan besar, seperti gelombang laut, mengalir deras ke segala arah. Angin menderu-deru, nafas mengepul.
Bumi runtuh seketika dan batu bata serta batu di tanah semuanya terbelah. Pepohonan di sekitarnya bergetar tanpa henti dan dinding bata berguncang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.